Halo Sobat Budaya, selamat datang di Ruang Obrolan Kemah Budaya Kaum Muda 2021 ya, di mana ruang obrolan inspirasi para kreasi muda untuk kemajuan kebudayaan di Indonesia. Nah, anak muda, siapkan, temukan ide kreatifmu dan siapkan inovasimu. Oke, salam budaya. Nah, baik, dalam ruang obrolan ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan saya dihadiri atau ditemani dengan dua narasumber yang sangat luar biasa sekali pada kali ini, teman-teman. Kita akan ngobrol banyak tentang KBKM atau Kemah Budaya Kaum Muda 2021, di mana KBKM ini adalah salah satu platform Kemendikbud, Dirjen Kebudayaan, untuk anak muda dapat berkreasi dan berinovasi, tentunya untuk kemajuan kebudayaan di Indonesia, begitu. Nah, sebagai bocoran juga bahwa KBKM ini merupakan tempat untuk mempertemukan ide-ide sahabat muda dari berbagai daerah tentunya, melalui proses yang sangat panjang, proses ajang kompetisi tentunya ya, yang berkaitan dengan kreasi, inovasi, dan hal-hal yang kebaruan untuk menunjang kebudayaan yang lebih luas nantinya untuk pemajuan kebudayaan di Indonesia, begitu. Nah, baik, kita langsung saja biar tidak terlalu lama. Saya ingin memperkenalkan narasumber yang sangat luar biasa sekali pada kesempatan ini, kawan-kawan. Baik, yang pertama Ibu Dr. Andes Rusmeijani Setiorini. Beliau sebagai Kepala Balai Cagar Pelestarian Budaya Provinsi Banten. Halo Ibu, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Ibu, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih tentang KBKM ya, di luar sana ternyata banyak teman-teman kita yang kurang paham juga nih tentang apa sih fungsi, tugas dan fungsi BPCB, Ibu? Halo Sobat Budaya. Jadi Balai Pelestarian Cagar Budaya ini adalah bertugas di 3 provinsi, yaitu 4 provinsi. Pertama Provinsi Banten, kemudian DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, dan Provinsi Lampung. Tugas dan pokok Balai Pelestarian Cagar Budaya itu tentunya melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya cagar budaya. Tentunya mungkin juga sudah pada tahu ya sebenarnya kalau yang namanya cagar budaya. Cagar budaya. Hanya mungkin nanti siapa yang dalam kaitan dengan Kemah Budaya Kaum Muda ini, tentunya banyak di lokasi cagar budaya itu banyak kaum muda yang juga punya inspirasi ya untuk bisa mengembangkan cagar budaya dan juga warisan budaya tak benda. Nah, ini nantinya mungkin di dalam Kemah Budaya Kaum Muda ini tentunya nanti bisa terdapat wadah lah yang nantinya bisa dikembangkan di beberapa desa di wilayah tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten ini. Ya. Terima kasih Ibu. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut tentang KBKM, Ibu. Baik, kawan-kawan Sobat Budaya, narasumber yang kedua ini luar biasa sekali loh. Kita kedatangan Bapak Miftahul Rahmat MPD, betul Pak ya? Kakak ya. Beliau juga aktivis di Pramuka ternyata. Kalau saya di pecinta alam Pak. Iya. Nah, kayaknya kita komben juga ya. Keluarga besar. Iya, keluarga besar. Bapak Miftahul Rahmat, saya panggil apa nih Pak? Kakak saja. Kakak saja ya. Kak Miftah ya. Kak Miftah, oke Kak Miftah. Beliau juga salah satu dosen di beberapa universitas di Provinsi Banten Pak ya. Disebutkan boleh? Saya kebetulan dipercaya juga masih mengajar di UIN SMH Banten sebagai alma mater saya. Kemudian saya juga aktif mengajar di STKIP Institut Banten di Serang, dan juga di Universitas Sultan Tirtayasa di Serang juga. Mantap, aktif juga di Pramuka Pak ya? Betul. Sebagai pembina Satuan Pandega Putra ya Pak? Ya, di Keluarga Banten sebagai andalan daerah urusan satuan karya. Jadi Saka. Oke. Kebetulan Bu Kepala BPCB dan Kak Wisnu
kita memang ada namanya Saka baru ini, namanya Saka Widya Budaya Bakti. Nah, Saka Widya Budaya Bakti ini adalah Saka yang terkait erat dengan pelestarian cagar budaya, nilai budaya, kemudian kesenian dan lain-lain dalam rangka mengoptimalkan potensi generasi muda khususnya pramuka, tenaga pandega yang usianya kebetulan sama persis dengan usia anggota pramuka yang akan bisa dioptimalkan dalam mengikuti kegiatan kemah budaya kaum muda ini. Mantap, mudah-mudahan nanti bisa banyak partisipasi peserta Pak ya. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih banyak. Kita akan ngobrol lebih lanjut nih. Kita akan fokuskan obrolan kita santai aja Bu ya. Pak? Ya. Kakak nih. Kakak. Oke. Mungkin umur kita nggak terlalu jauh. Iya. Sama ibu juga sebetulnya nggak terlalu jauh. Karena di pramuka selalu kakak. Selalu kakak, iya. Berapa usia kita? Sampai ke usia berapa kakak. Yang mengikuti pramuka ya. Iya, oke. Ini cukup menarik Ibu di platform KBKM ini, di mana platform KBKM sudah kita tahu bersama bahwa KBKM ini adalah kemah budaya kaum muda. Nah, ketika mendengar kata kemah gitu, pasti semua orang pasti apalagi di pramuka Bu ya, sudah pasti pasang tenda gitu loh. Kalau di anak-anak pecinta alam, kalau naik gunung juga pasang tenda. Nah, kemah namanya kan. Nah, ini kemah budaya kaum muda gitu. Nah, bagaimana sih maksud konotasi itu? Mungkin lebih cocok Ibu nih yang bisa menjelaskan kepada teman-teman kita sobat budaya di sana. Bagaimana Bu? Jadi memang saya sudah membaca di Kamus Bahasa Indonesia ya, yang namanya kemah itu adalah bertenda. Tapi dalam kondisi beberapa tahun yang lalu memang kita melakukan kemah budaya di Prambanan pada saat itu. Namun ketika tahun 2020 itu pandemi sudah terjadi pandemi gitu, kemudian dilakukan secara daring gitu ya, karena memang tidak memungkinkan untuk bisa berkemah dengan tenda maksudnya. Betul. Namun di dalam tahun 2020 dan mungkin di 2021 ini memang tidak ada tenda gitu ya. Namun rangkaian kegiatan itu sudah mengikuti kegiatan kemah sebelumnya, dan ini juga diperluas lagi dengan kemah budaya yang namanya untuk kaum muda di desa begitu. Jadi intinya ya lebih kepada ranah inovasinya mungkin Bu ya. Tetap kita sebagai kaum muda yang konotasi kemah tadi mungkin nanti bisa diaktualisasikan dalam program KBKM ini ketika terjun ke lapangan begitu. Ketika mungkin risetnya atau dalam ranah critical thinking ya gitu Kak ya. Begitu kawan-kawan ya. Baik, selanjutnya agak mendalam nih kayaknya ke Pak dosen nih, Kak Miftah. Iya, siap. Nah, KBKM ini bekerja dengan melibatkan anak muda yang memiliki minat dalam bidang STEM, science, teknologi, engineering, lalu arts ya, dan matematik tentunya. Nah, dalam konteks karyanya itu nanti akan membuat sebuah purwarupa atau prakarya begitu Kak ya. Lalu bukan produk jadi nanti atau juga bisa nanti aplikasi digital begitu. Nah, kira-kira ketika kita memandang sebuah permasalahan kebudayaan, ini di daerah kita kira-kira apa yang perlu dipersiapkan Kak nih? Kak Miftah ini biasanya sudah pasti tahu ya, di Pramuka sering melakukan. Ya, gitu. Jadi memang kita dikenal sebagai negara adidaya budaya dan diakui oleh dunia, oleh UNESCO khususnya. Tapi memang kearifan lokal, bentuk kebudayaan, kekayaan intelektual di desa ini belum kita optimalkan. Karena orang taunya adalah budaya Indonesia hanya yang ada dan muncul di permukaan, di media, di televisi, dan lain-lainnya, termasuk dunia maya. Namun dengan adanya program Kemah Budaya Kaum Muda ini sebagai stimulus, sebagai inkubator, sebagai motivator juga, bahwasanya kita memiliki sumber daya yang luar biasa di desa. Betul. Dan kita banyak yang tinggal di pedesaan. Jadi jangan merubah mindset kita bahwasanya di desa itu serba ketinggalan, teknologinya, inovasinya, pola pikirnya. Namun kita rubah sekarang karena memang kemajuan sebuah bangsa itu bisa dimulai dari desanya. Kita rubah dengan kondisi yang ada, keterbatasan dalam pandemi COVID ini, kita optimalkan kaum muda dimanapun Anda berada, karena sekarang sudah belajar online, kembali ke desa masing-masing. Silakan Anda cari,
Anda gali sesuai dengan moto saya sendiri, gali potensi, optimalkan kreasi dan cetak prestasi. Apa yang ada di desa, Anda cari masalahnya, Anda lihat realitanya, hubungkan dengan fakta yang ada, kebutuhan yang ada, sehingga bisa menjadi nilai plus kearifan lokal di desa yang belum muncul ke permukaan. Sehingga dengan tetap berdasarkan STEM tadi, Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics tadi, tinggal apa prodi Anda, apa jurusan Anda gali potensinya, Anda sambungkan dengan rumusan masalah yang ada selaku mahasiswa, selaku pelajar, karena saya lihat ini usia 18-25 itu otomatis kebanyakan mayoritasnya adalah usia SMA dan kuliah. Iya, betul. Usia-usia SMA lulusan SMA dengan usia-usia kuliah, sehingga sudah mulai terbuka, sudah open mindsetnya, sehingga silakan Anda gali potensi, optimalkan kreasi dan cetak prestasi sesuai dengan kearifan lokal di desa, sesuai dengan kemampuan Anda, dan tetap kita butuh kolaborasi. Dan yang penting, kolaborasi dan sinergi. Jangan lupakan di mana kita bumi dipijak, maka kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Disitulah langit dijunjung seperti pepatah yang ada. Sehingga selaku akademisi, selaku kaum muda yang memiliki intelektual lebih baik, kita optimalkan potensi yang ada di desa. Jangan malu menjadi orang desa, tapi kita optimalkan kolaborasi dan sinergi dengan semua pihak yang ada di desa. Iya, mantap. Nah, anak-anak muda nih, dengerin nih kakak nih, Kak Miftah nih, gali potensi, optimalkan kreasi, cetak prestasi. Cetak prestasi, luar biasa sekali. Tuh tangan. Baik, terima kasih Kak. Kita kembali lagi ke Ibu. Kira-kira Bu nih, tadi kita udah ngobrol panjang lebar ya tentang pendekatan yang digunakan dalam KBKM ya. Lalu bagaimana sih kira-kira tahapan untuk mendaftar KBKM-nya Bu? Teman-teman pasti banyak yang bertanya, bagaimana sih pendaftarannya gitu-gitu? Iya. Kira-kira bagaimana? Mungkin kita bisa melihat di di tayangan berikut ya. Jadi mungkin saya akan menjelaskan di sini mungkin ini kan akan lebih jelas bisa dibaca gitu ya. Jadi kalau saya hanya menjelaskan saja mungkin ada beberapa yang mungkin kelewat. Saya kira ini lebih baik saya jelaskan secara panjang lebar terkait dengan kemah budaya kaum muda ya. Jadi memang ini di dalam Kongres Kebudayaan Indonesia ini memang mengamanatkan bahwa pemajuan kebudayaan untuk menyusun strategi kebudayaan secara berjenjang. Nah, itu tentunya dari kaum muda tentunya ya. Di dalam Kongres Kebudayaan ini di tahun 2008 itu ada salah satu mata acaranya adalah forum Ayo Anak Muda Wujudkan Idemu. Gitu. Nah ini salah satu tercetusnya KBKM yang dilatar belakangi dari pemajuan kebudayaan ini. Gitu. Jadi Kemah Budaya Kaum Muda ini selanjutnya disingkat sebagai KBKM. Ini merupakan platform kerja budaya yang menghimpun kaum muda yang berusia antara 18 sampai 25 tahun ya. Dan untuk menjawab berbagai tantangan pemajuan kebudayaan yang tentunya sekarang karena banyak sekali budaya-budaya yang masuk ke Indonesia ini tentunya kita juga harus memperkuat atau membuat ketahanan budaya supaya budaya kita tidak tergerus gitu kan. Terbentengi aja Bu ya gitu. Nah ini tentunya di dalam KBKM adalah aksi nyata kita ya untuk perwujudan aspirasi Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 yang terhimpun dalam strategi kebudayaan dan rencana aksi kemajuan kebudayaan. Nah, tadi juga disebut ya KBKM bekerja dengan melibatkan anak muda yang memiliki minat di bidang STEM. Yang perpaduan antara sains, teknologi, engineering, arts, dan mathematics ya, dengan kolaborasi bersama dalam kelompok. Anak-anak muda itu akan menghasilkan prakarya tadi Mas Wisnu sudah menyebutkan, dan aplikasi digital dan yang dipandang dapat memecahkan tantangan pemajuan kebudayaan terutama di daerah ya. Dan dalam ini mungkin di desa, lokasinya di desa ya. Untuk tahun 2021 ini direspon untuk desa pengujian kebudayaan atau jalur rempah. Jalur rempah ini tentunya menarik untuk kita ya. Sekarang itu kita juga nanti akan melaksanakan muhibah dan festival jalur rempah ya di Banten. Itu akan dipusatkan di
Pelabuhan Merak ya akan bersandar di Warusi, yang keliling dari Ternate itu akan bersandar di Merak, kemudian nanti kita akan ada festival di kawasan Banten Lama. Ini sedikit tentang jalur rempah. Seru nih. Seru ya, seru ya. Jadi ini tentang tantangan dari KBKM memang inovasi desa untuk kemajuan kebudayaan ya, di tema di dalam KBKM ini. Kenapa desa? Mungkin tadi sudah disampaikan ya. Desa bukan berarti tertinggal gitu ya. Nah, ini terkait dengan mungkin nanti juga akan teknologi informasi itu kan cepat atau lambat tentu akan masuk ke desa. Betul. Ada tadi saya sebutkan bagaimana membentengi desa inti untuk tidak tergerus dari luar. Ini banyak sekali karena nilai-nilai kearifan lokal yang ada di desa ini tidak bisa tergantikan kalau menurut saya. Betul, dengan budaya-budaya luar gitu. Nah ini inilah KBKM 2021 ini yang dulu juga pernah ya untuk dilakukan untuk anak muda ya, tentang di desa, dan ini salah satu contoh adalah di pembangunan kebudayaan di desa NTT yang berfokus pada penyampaian cerita dan informasi budaya NTT dengan merangkul nama-nama di Kampung Nampe. Ada Nampung Nampe nih, Kampung Ruang dan juga Kampung Lukup. Jadi memang di sana ada kampung-kampung yang masih tradisional dan itu menjadikan inspirasi ya untuk teman-teman mungkin di Banten bisa nantinya juga seperti itu yang kita akan sampaikan mungkin kepada publik. Nah, ini juga ada contoh pada rempah ya, ada tim Keunebah Indatu Aceh ya, memanfaatkan bahan mentah rempah yang ada di atas seperti jiura ingkot ya, kemudian itu jintan putih, ada serai wangi, kemudian ada pala, kemudian ada kayu manis. Di Banten ini salah satu yang unggul adalah dulu Kesultanan itu sempat mengekspor lada besar-besaran. Nah, ini Sultan cengkeh sekarang. Ya, itu cengkeh sekarang. Nah, itu. Nah, ini lada yang saya sudah telusuri sebenarnya Mas Wisnu. Ternyata memang sangat variatif gitu ya. Lada-ladanya ada di Pulau Sari ya, di Pulau Sari itu ternyata berbeda-beda variannya Bu ya. Variannya berbeda-beda, dan saya sempat belajar ya, karena di luar itu ternyata kok ada lada hitam ya yang laku, kemudian lada merah, dan Amerika mungkin tidak banyak memakai lada putih. Betul. Gitu. Jadinya lada hitam. Itu bagaimana kita nanti mengembangkan di dalam jalur rempah ini ya nanti ya. Ini kan karena kaitannya dengan sekarang dengan KBKM, mungkin itu saja mungkin ya Mas Indu yang terkait dengan mungkin tadi apa tahapannya. Jadi ini jadi dalam KBKM regional dulu ya, nanti saya akan jelaskan tentang pendaftarannya. Jadi dalam KBKM regional ini khususnya di Banten ini nanti bisa mendaftar seluruhnya, dan selanjutnya tim juri juga akan menetapkan pemenang 1, 2, 3 dari KBN masing-masing regional ini. Nah, mungkin nanti diambil satu dari satu regional itu Bu ya? Iya, jadi pemenang satu akan di setiap kategori regional berhak mengikuti KBKM nasional. Kelompok pemenang satu ini kemudian mengikuti residensi ya menjelang KBKM nasional di desa sesuai dengan proposal mereka ya, nanti residensinya di desanya. Kemudian kelompok pemenang KBKM regional memamerkan, tadi yang menang itu memamerkan karya mereka di KBKM nasional dan mempresentasikannya di hadapan juri KBKM nasional ya. Nanti juri menetapkan juara 1, 2, dan 3 dari setiap kategori perlombaan dari aplikasi Purwarupa yang akan yang ditampilkan itu. Karya inovasinya apa gitu. Mudah-mudahan Banten ini kan banyak kaya ya, luar biasa. Kearifan lokalnya juga luar biasa gitu ya. Istilahnya masih, saya kira dari yang lama sampai sekarang itu masih lestari gitu loh. Belum banyak perubahan. Gitu belum banyak perubahan. Betul. Banyak yang sudah mengalami perubahan ya. Mungkin Mas Wisnu di Lebak ini banyak sekali nih. Wah, banyak sekali. Luar biasa. Selain cagar budayanya juga kearifan lokalnya juga. Nilai-nilai budaya yang belum ada pengaruh dari atau belum terkontaminasi dari luar itu. Nah, inilah kemudian ini bisa diangkat ya, kemudian nanti
bagaimana supaya ini ketahanannya ada gitu ya, dengan mengangkat itu di dalam KPKM ini nanti mudah-mudahan itu juga akan terus gitu ya, akan terus terus dilakukan gitu. Nah, ini mungkin tahapan KPKM 2021 ya, ini sudah dilakukan persiapan di Februari dan Maret. Kemudian sekarang ini sedang sosialisasi, dan kemudian nanti mungkin di Mei harus ada setelah pendaftaran itu ada seleksi proposal, pelatihan regional dan penjurian itu Juni sampai dengan Juli. Kemudian ada turun ke desa, ini Agustus sampai dengan September gitu ya. KPKM nasional dan apresiasi 28 Oktober ini nanti istilahnya nanti secara nasional di teknik apresiasinya mungkin secara daring mungkin ya. Iya. Ya. Jadi ini pendaftarannya peserta melakukan pendaftaran KPKM tingkat nasional regional secara online melalui laman http://kpkm.kemudayaan.go.id atau form online lainnya yang menunjang jika terdapat gangguan di websitenya gitu. Jadi peserta mengirimkan dokumen dan proposal dengan format yang ditentukan. Nah, ini nanti mungkin format yang ditentukan mungkin bisa karena memang panduannya belum ada, mungkin nanti bisa mungkin langsung pendaftaran itu ada di dalam format yang ditentukan seperti apa. Jadi ini persyaratan peserta KPKM berusia 18 sampai 25 ya, dan membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang untuk satu kategori purwarupa dan 5 orang untuk kategori aplikasi. Jadi ternyata berbeda ya ini ya. Jadi satu kelompok harus memiliki perpaduan unsur laki-laki dan perempuan. Ini ada berbeda dengan perbandingan 2:1. Jadi laki-laki 2, perempuan 1. Jadi untuk purwarupa 3:2. Untuk purwarupa itu 2:1 ya. Kemudian yang untuk aplikasi 3:2. Jadi ini supaya tidak ada perbedaan gender ya. Jadi 3:2. Dan memilih satu atau lebih objek pemajuan kebudayaan yang terdapat di desa. Informasi ini dapat diakses di laman kpkm.kebudayaan.id. Jadi ini lamanya kpkm.kebudayaan.id ya kalau itu. Kemudian menciptakan purwarupa dan aplikasi untuk menjawab permasalahan dan dari yang ada di desa yang berprestasi STEAM tadi ya saya. Kemudian setiap anggota kelompok harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KPKM tanpa perwakilan atau anggota pengganti, tidak boleh digantikan ya. Setelah membentuk suatu kelompok tidak boleh digantikan oleh siapapun, harus itu terus gitu. Apabila salah satu anggota kelompok mengundurkan diri, maka kelompok tersebut didiskualifikasi sehingga tidak dapat melanjutkan kegiatannya. Nah, ini kemudian ada nomor ponsel yang dicantumkan harus aktif dan juga prabayar ya Mas ya. Dan terkoneksi WhatsApp gitu. Kemudian belum pernah menjadi finalis KPKM. Jadi mungkin tahun kemarin yang sudah jadi finalis mungkin tidak akan diikutkan lagi. KPKM tingkat regional ini diselenggarakan selama 5 hari pada bulan Juli melalui e-learning ya. Peserta menyediakan dan membuat sendiri bahan presentasi serta mempresentasikannya melalui video. Ini mungkin nanti teknisnya nanti mungkin akan diinformasikan lebih lanjut ya. Kalau ketika udah dasar nanti kan bisa dihubungi melalui WA gitu ya. Kemudian kelompok terpilih pertama KPKM regional mengikuti KPKM tingkat nasional tadi sudah disebut. Nah, ini kompetensi KPKM regional dan nasional yang kategori aplikasi ya, software yang dapat menjawab tantangan pemajuan kebudayaan di tingkat desa ya. Nah, ini tentunya kalau di Lebak ini banyak ya karena tantangannya juga besar gitu kan. Sebenarnya orang luar itu pengen sekali kan di pandemi ini juga pengen sekali ke Lebak. Nah, ini tentunya tantangan ketika dikunjungi mesti lebih besar, ya kan? Nah ini harus dibentengi tadi. Ya. Contohnya aplikasi yang digitalisasinya adalah contohnya ini ada manuskrip atau tradisi lisan desa yang hasilnya dikemas ulang dalam format podcast ya nanti. Kemudian aplikasi mobil game berbasis digitalisasi cagar budaya
yang ada di desa dengan fitur in-app purchase ya. Ya, ini contoh saja, contoh saja. Kemudian yang Purwarupa ya, kriya fisik atau hardware yang dapat menjawab tantangan pengujian kebudayaan. Jadi ini contohnya adalah produk skincare unik berdasarkan pengetahuan tradisional desa tentang khasiat rempah lokal misalnya ya. Katanya mungkin di Lebak kemarin juga ada itu kunyit atau lengkuas gitu ya, apa gitu yang ya. di dalam apa kemarin kalau ada upacara apa di Lebak itu ya? Ada nyimur namanya. Nyimur itu kayak pakai kayak mandi bunga tapi ada ritual-ritual khusus menggunakan rempah juga di airnya itu. Gitu. Nah, itu bisa diangkat sebenarnya di dalam ini KBKM itu sangat menarik tuh sebenarnya. Karena sama sekali di Lebak itu saya lihat memang cukup unik gitu. Betul. Kemudian ada mungkin di sini ada produk pupuk organik, contohnya berbahan baku tradisional informasi direkonsiliasi dari manuskrip atau tradisi lokal gitu ya. Jadi mungkin itu mungkin ya yang contoh-contohnya Bu ya. Contohnya. Jadi itu Mas Wisnu, saya kira di Banten bisa banyak yang bisa diangkat. Untuk banyak sekali yang bisa dikembangkan potensinya Ibu ya. Iya. Betul. Baik, terima kasih Ibu. Tadi tahapannya sampai ke teknis bagaimana dan contoh-contohnya kawan-kawan dicatat. Informasi lebih lanjut bisa dibuka di laman websitenya tadi di www.kbkm.kemendikbud.go.id ya. Silahkan dicek oleh kawan-kawan, di sana juga sudah ada dan bisa langsung mendaftar di sana Bu ya. Segera daftarkan, sudah dibuka loh. Sudah dibuka. Sudah tingkat regional. Jadi tahapannya tadi tingkat regional, lalu ketika sudah lolos di tingkat regional baru ke tingkat nasional. Begitu Bu ya. Baik, selanjutnya ke Pak Mip nih. Siap. Agak teoritis nih Pak Mip. Iya, siap. Nah, tadi kita berbicara tentang STEM Kak Mip ya. Ketika mendengar kata STEM, saya teringat di era sekarang ini kita di abad pembelajaran abad 21 ini tentang di era 4.0 ya. Kita STEM itu berkaitan juga dengan critical thinking. Nah, mungkin nanti teman-teman juga bisa ketika akan membuat inovasi tentunya atau kreasi tentunya harus ada masalah dulu nih, gitu kan? Nah, bagaimana kita memecahkan masalah sehingga menjadi sebuah produk gitu ya dalam berkarya di KBKM nantinya. Nah, tanggapan Kak Mif nih tentang pendekatan STEM yang digunakan dalam proses berkarya KBKM ini terkait dengan karyanya tadi ataupun misalkan dengan proses berpikirnya atau proses berkaryanya itu bagaimana Kak Mif? Ya, siap. Terima kasih Kak Wisnu. Jadi sebelum ke sana saya sambil menyapa seluruh kaum muda di Banten bahwasanya peserta ini tidak terbatas. Bisa dari sekolah, komunitas sekolah, kelompok karya ilmiah remaja, bisa dari kelompok aktivis di kampus, UKM, bahkan sampai kepada pencinta alam, sampai kepada satuan karya pramuka, sampai ambalan, sampai racana, sampai HMJ, semua yang judulnya adalah pemuda yang berusia dari 18 sampai 25 tahun bisa berpartisipasi mengikuti KBKM itu. Jadi jangan lupa, jangan minder, jangan malu, bahkan di kota maupun di desa, gali potensi Anda masing-masing. Oke, terkait masalah tadi STEM dengan critical thinking, bahwasanya memang kita berbicara abad 21 ini revolusi industri 4.0. Ya, sesuai dengan teori dan sebuah kalimat dari Jack Ma, bahwasanya memang tantangan terbesar kita adalah dalam dunia pendidikan. Bagaimana caranya dunia pendidikan ini bisa dioptimalkan, bisa diangkat lebih baik lagi dengan menggunakan teknologi. Termasuk tadi revolusi industri 4.0, jangan sampai dengan semakin banyak kemajuan teknologi, kearifan lokal, pendidikan, kejujuran, karakter terlupakan. Nah, sehingga dengan adanya STEM tadi, kita tetap yang pertama yang dilakukan oleh Anda sekalian selaku kaum muda calon peserta KBKM adalah mencari masalah. Masalah di desa itu banyak. Salah satunya adalah masalah dulu yang dicari. Jadi jangan nyari judul dulu nih. Ingat, ini teorinya. Seperti membuat karya ilmiah, membuat skripsi, membuat tesis. Jadi jangan nyari judul dulu, tapi cari dulu masalahnya. Masalah berdasarkan realita di lapangan. Jangan jauh-jauh deh, cari desa. Dan ingat, ini bukan desa semacam nama desa
Ciruas, bukan. Jadi desa itu adalah bisa nama kampung, bisa nama dusun, bisa nama kelurahan, bisa nama RW, apapun, yang penting adalah komunitasnya ada di wilayah Anda masing-masing. Tidak usah jauh-jauh, carilah tempat tinggal Anda ketika Anda berkunjung ke saudara Anda, ke rumah paman, ke rumah bibi, yang dekat-dekat saja lah. Karena memang kita sedang dibatasi oleh COVID-19 ini, tidak boleh jauh-jauh, tidak boleh keluar kota dan lain-lain. Jadi sambil bersilaturahmi, sambil kita melihat realita yang ada di lapangan, sambil kita temukan ngobrol dengan perangkat desa. Dulu mereka bingung, Bu, bingung karena tidak ada anggaran. Satu desa, karena saya tinggal di desa, di kampung, di desa di Ciruas sana. Dulu setahun cuma 200 juta, bingung, serba terbatas. Nah sekarang dibalik lagi dengan ada undang-undang desa, bingung juga, anggaran terlalu besar buat apa katanya. Nah jadi ini sebagai tantangan juga dan sebagai masalah bahwasanya kita selaku kaum muda bisa memotret masalah yang ada, realita yang ada di lapangan, tapi tetap larinya kepada sains, lingkungan. Apakah ada masalah sampah di sana? Dari mulai kita menemukan banyak sampah, apakah sampah ini bisa daur ulang? Dari daur ulang itu, apakah ini bisa menjadi pupuk organik, bisa menjadi pembangkit listrik tenaga sampah dan lain-lain? Itu salah satunya sains. Kemudian jelas dari art. Orang, ibu-ibu di kampung, di desa kita ahli membuat makanan, kerajinan kuliner, apalagi sekarang mau menjelang Lebaran ini. Betul. Nah, carilah kue, kuliner, masakan yang khas, yang kira-kira belum pernah diangkat ke Nusantara, yang unik tapi memang berkesan sehingga diterima oleh halayak umum. Nah, sehingga ini salah satu poin kita dari sisi art gitu kan, termasuk tadi nilai budaya, kearifan lokal seperti yang sudah kita ketahui orang Baduy, masih sampai sekarang melestarikan kearifan lokalnya dengan babat dan pikukuhnya, sehingga semua masalah-masalah itu baru kita kumpulkan, kita berpikir tadi menggunakan critical thinking pendekatannya, ini masalahnya, kira-kira ini solusinya, apa yang harus lakukan, barulah Anda bergabung, berkolaborasi, membentuk tim tadi, apapun nama timnya, mau timnya apa namanya, nama lokal, nama kearifan lokal, apa nama gabungan, silakan, karena ini sangat terbuka kawan-kawan sekalian, sangat terbuka sekali, ini luar biasa Bu. Jadi tidak hanya sebatas kampus, sekolah, atau komunitas, atau apapun, semua orang bisa, kuncinya berusia antara 18 sampai 25 tahun, punya keinginan membangun desa, membuat kolaborasi semaksimal mungkin dan menggali potensinya. Tapi satu yang dicatat, tujuan pertama kita bukan mencari prestasi, juara, piala maupun rupiah, tapi pertama niatnya adalah kita membangun desa melalui budaya dan kearifan lokal yang bisa kita optimalkan. Itu kuncinya. Kalau kita sudah ikhlas, insya Allah akan ada jalan. Tapi kalau kita orientasinya kepada materi, itu beda lagi hasilnya. Insya Allah. Ya intinya cari-cari masalah aja dulu ya. Kalau di sekolah kan jangan cari masalah, cari masalah dulu. Dan cari solusinya. Iya, untuk dipecahkan menjadi solusi nantinya. Nah, lalu kita dari tadi selalu menyinggung desa dan desa, karena memang mungkin desa sebagai akar dari local wisdom itu Bu ya, mungkin nanti coba saya ingin juga pendapat dari Ibu dan Kak Mif ini, kenapa sih desa? Kenapa desa? Kita selalu desa, lalu apakah desa yang dimaksud ini desa dalam konotasi administratif nih? Kan kalau di kota disebutnya juga apa, desa bukan? Kelurahan ya. Nah, apakah kelurahan itu juga bisa dikonotasikan? Karena kalau saya pribadi ketika mendengar kata desa, yang terlintas di benak saya adalah perkampungan, lalu pesawahan gitu-gitu, lalu masyarakat adat gitu. Apakah seperti itu? Nah, bagaimana ya, Pak atau Ibu? Ya boleh, saya dulu boleh Bu. Jadi tadi sudah saya singgung sedikit. Jadi namanya makna desa ini bukan hanya sebatas nomenklatur ini desa pemerintahan A, adanya di desa A, bukan. Jadi lebih luas lagi. Jadi namanya desa itu kan hanya sebatas nama kita, bahwasanya kearifan lokal, budaya itu yang bisa diangkat dari desa kita masing-masing. Mau namanya kelurahan, mau namanya desa, mau namanya apa, yang penting adalah basicnya kepada grassroots yang ada di masyarakat bawah. Yang penting itu mengangkat kearifan lokal itu. Betul. Ya, oke. Ibu tambahan mungkin? Kalau menurut saya desa di sini itu karena budaya itu berangkatnya dari desa. Jadi kenapa kemudian kita arahkan ke pembangunan desa ya, ya seperti itu. Kita lihat mana ada budaya yang
awalnya dari kota. Saya kira awalnya mesti dari desa, dari desa sendiri. Tentunya kalau administratif memang ada ya desa, kemudian kelurahan. Kalau di kota memang sekarang kelurahan ini kan perubahan di dalam administrasi saja, teman. Tapi bagaimana kaum muda itu di sebuah desa yang memiliki kearifan lokal tadi atau memiliki cagar budaya bisa membuat itu itu untuk bisa nanti bisa dimasukkan di dalam KBKM ini. Saya kira gitu. Iya, mantap. Nah, lalu ada pertanyaan lagi seperti ini. Saya sempat agak tertawa ketika melihat saudara-saudara kita di Baduy. Bahkan saya pun punya teman ketika mereka jualan itu sudah menggunakan sosial media, Kak, itu luar biasa sekali. Ternyata mereka meskipun tetap menjaga kelokalan, tradisi mereka, tapi juga ketika mempublikasikan atau memasarkan produk mereka itu sudah menggunakan perangkat teknologi gitu. Nah, bagaimana pendapat Ibu dan Kak Mif nih, fenomena yang menarik ini kayaknya nih? Oh iya, jadi memang inilah kearifan lokal dan kekinian dari masyarakat Baduy. Iya. Walaupun memang Baduy kan dibagi dua jenis, Baduy luar, Baduy dalam. Kalau Baduy dalam saya lihat, saya alhamdulillah sudah 11 kali Kak ke Baduy. Sudah 11 kali, jadi sudah sampai banyak teman-teman di sana. Memang kalau orang-orang di Baduy dalam itu benar-benar masih tegas, tidak mengenal HP, teknologi dan lain-lain. Tapi teman-teman saya di Kadu Ketuk, di kampung-kampung yang lain, Balimbing, Marengo, itu sudah bisa mengakses handphone. Sudah punya akun di Facebook, WA dan lain-lain. Tapi tadi mereka harus turun dulu ke Ceboleger untuk mencari sinyal. Karena kalau di kampungnya sulit sinyal. Tapi memang itu unik. Ternyata kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Baduy luar sudah bisa menerima kemajuan teknologi yang sangat menunjang produktivitas dan juga potensi yang mereka miliki. Iya. Jadi bukan sebuah hal yang tabu lagi selama tetap babat dan pikukuh Baduy sendiri tidak ada yang dilanggar. Jadi itu bahasa mereka. Mereka bisa menggunakan teknologi, berjualan dengan Facebook, dengan online dan lain-lainnya, sehingga menunjang dan mengoptimalkan produktivitas bagi mereka. Itu luar biasa di Baduy. Nah, itu mungkin salah satu contoh inovasi juga, Pak. Iya, saya kira karena teknologi informasi ini tidak akan bisa dihindari gitu ya. Tentunya memang kolaborasi antara produk lokal gitu dengan teknologi informasi harus juga berjalan. Karena contohnya tadi di Baduy ya mungkin kalau yang di Baduy dalam karena memang ada adat istiadat yang masih ketat, mungkin masih kental ya, mungkin tidak bisa menerima dari tapi kan tidak semuanya begitu gitu. Ternyata kalau yang di Baduy luar sudah bisa menerima teknologi informasi ini ya. Ini kan nanti untuk tentunya STEAM ini kan memang pengembangan teknologi juga gitu ya, tapi ini adalah sarana untuk pengembangan daerahnya juga sih sebenarnya. Tapi karena terkait dengan Baduy dalam, saya kira itu juga untuk pelestarian di Baduy dalam memang juga penting juga sebenarnya walaupun ya kan tetap lestari adat istiadat terus tradisinya gitu ya. Mungkin kalau Baduy luar kan istilahnya sudah bercampur, istilahnya sudah terkontaminasi. Tapi kontaminasi itu seperti apa? Ini kan hanya pemanfaatan teknologi saja. Tradisi ini kan bisa masih terjaga, dikembangkan dengan pemanfaatan teknologi tadi. Karena kalau teknologi ini tidak dipergunakan, tentunya nanti juga akan kurang informasi dari luar itu kan ya. Nah, tentunya ya kan. Nah, Kak Mif sama Ibu nih, ada salah satu yang menggelitik juga di dalam benak saya. Kira-kira menurut Ibu dan Kak Mif ini dalam konotasi edukasi atau pendidikan di desa-desa kita yang ya kalau dikatakan istilah pemerintah 3T lah ya, istilahnya 3T, masyarakat 3T gitu yang seperti itu. Nah, mungkinkah muncul ide-ide kreatif yang berkaitan dengan STEM tadi, lalu inovasi dan teknologi tadi muncul di desa begitu, Bu? Lalu kalaupun misalkan agak sulit terjangkau atau bagaimana, nah bagaimana sih caranya kita untuk
masuk ke dalam ranah itu gitu, agar masyarakat desa yang dalam konotasi tadi mereka bisa ada motivasi untuk mau mengembangkan inovasi-inovasi atau kreasi-kreasi mereka, menggali lebih dalam lagi kebudayaan yang ada di daerah mereka untuk dijadikan mungkin bahan nanti di KBKM ini, Bu, atau Kak Mif gitu. Untuk yang di desa-desa ya. Iya. Ini mungkin ya sebenarnya kalau di dalam Kementerian tadi desa itu kan juga arahnya ke sana ya, bagaimana supaya daerah-daerah ini tidak selalu tertinggal sebenarnya. Ini kan sudah dimulai juga sih sebenarnya kan. Saya kira mereka juga punya kreasi. Kita bisa melihat terutama di tinggalan cagar budaya yang sebelum ada tulisan ya, tradisi masa prasejarah yang di Lebak itu kan bagian dari kreasi budaya. Dia membangun punden perunda dengan batu, iya kan, itu kan kreasi budaya itu. Ya saya kira bukan berarti orang-orang desa tidak punya kreasi-kreasi seperti itu. Dari zaman dulu saya kira kreasi budaya itu sudah berakar di desa. Iya. Tinggal mau dan tidaknya dan ya kemauan itu muncul gitu untuk berinovasi. Bagaimana berinovasi dengan teknologi informasi yang sekarang sudah mulai dengan STEAM tadi yang sudah mulai berkembang dengan pesat ya. Ini memang saya kira butuh arahan-arahan sih. Arahan-arahan yang mungkin Mas Windu sebagai anak muda bisa memberikan motivasi lah ya, motivasi supaya tetap berkarya seperti itu. Ya kalau kita kan anak-anak muda zaman sekarang tuh lebih kental atau lebih dekat dengan sosial media gitu kan, vlog itu mungkin bisa digunakan, Bu, ya gitu. Bisa. Gitu. Kalau Kak Mif gimana? Terima kasih. Memang saya sadari orang zaman sekarang itu tanda kutip agak berpikir bernada konotasi miring terhadap nama desa. Padahal saya punya sedikit pengalaman, Bu, dan Kak Wisnu. Saya pernah 3 bulan tinggal di Glasgow, di Skotlandia di Inggris Raya sana. Ternyata mereka tidak malu sama sekali dengan nama village, desa, remote area. Karena mereka sadar bahwasanya semua dimulai dari desa. Peradaban, kemajuan sebuah bangsa, kearifan lokal dimulai dari desa. Dan kita bisa membuktikan bahwasanya bangsa Indonesia ini bangsa yang besar. Para pendahulu kita bisa membuat kapal sebesar Dewa Ruci walaupun tidak memiliki pendidikan formal seperti bangsa Eropa pada waktu itu. Termasuk membangun Candi Borobudur yang fenomenal. Padahal teknologi STEM belum ada waktu itu, apalagi sekolah. Nah, itu bisa membuktikan bahwasanya orang Indonesia, para leluhur kita, pendahulu kita itu luar biasa, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Hanya saja memang kita agak sedikit alergi dengan nama desa dan seolah-olah semua peradaban, semua kemajuan dimulai dari barat. Itu salah pendapat saya. Jadi kita harus kembalikan pada fitrahnya bahwasanya kita memiliki keunggulan masing-masing. Tinggal bagaimana caranya kita tadi, walaupun ada stigma kalau desa itu agak terisolir, sulit untuk komunikasi, kemajuan agak lambat karena transportasi, jarak tempuh dan lain-lain. Padahal dari potensi desa itu sendiri kita bisa mengoptimalkan potensinya dengan cara kita merangkul masyarakat desanya. Kita datangi desa yang dekat atau desa yang kita tuju sesuai dengan motivasi kita mengikuti KBKM ini. Kita adaptasi budaya lokalnya, kita menyesuaikan dan juga mengikuti progres yang sana. Jangan sampai sekali-kali kita menentang atau bahasanya itu melawan arus yang ada di desa itu. Kalau melawan arus sama aja tuh bunuh diri namanya. Jadi dimanapun Anda, di desa manapun Anda, mengalir seperti air yang mengalir, mengikuti, mengobservasi dulu, mengamati, menulis masalah, ini solusinya, mencari solusinya. Termasuk di dalamnya itu adalah bahwasanya contoh di Baduy juga kembali lagi. Karena memang kita paling dekat di Baduy. Yang fakta yang ada, mereka tidak berpendidikan, tidak pernah sekolah, tapi kalau bisa menjaga kelestarian alam. Iya, luar biasa. Tanpa sekolah, tanpa edukasi, malah kebalikannya. Yang berpendidikan tinggi
ya sampai kuliah S1, S2, bahkan S3 sampai profesor, itu karakternya berbeda dengan orang-orang Baduy yang masih jujur, yang masih mengikuti babat dan pikukuh orang Baduy sendiri tanpa belajar secara formal. Itu kuncinya. Jadi dimanapun kita berada, jangan merasa kita minder dan juga jangan merasa kita sombong bahwa kita benar-benar tinggi, orang kota segalanya bisa. Padahal kearifan lokal, kelebihan, kebudayaan dan lain-lain itu lebih banyak di desa yang harus kita angkat sekarang ini. Mumpung ada momennya. Tema budaya kaum muda cocok. Iya. Iya. Wah, luar biasa sekali nih perbincangan kita lebih mendalam tentunya. Ya mudah-mudahan kawan-kawan tidak puas, tapi ada satu pertanyaan lagi dari saya untuk Ibu dan Kak Mif nih. Kira-kira harapan apa yang Kak Mif dan Ibu harapkan dari mungkin tersenggolangnya atau dari platform KBKM ini kepada kawan-kawan kaum muda kita yang khususnya mungkin di wilayah kerja BPCB Banten, Ibu dan Kak Mif? Ibu? Ya tentunya kalau bisa mendaftar ya. Yeah. Tentunya yang pertama mesti harus segera mendaftar, ikut andil supaya nanti di desa sendiri ini nanti ada wadah ya yang mewadahi ruang-ruang purwarupa itu tadi ya, prototip itu untuk bisa terus berinspiratif desa itu. Jadi saya kira itu semua harus bergerak saya kira untuk di desa-desa. Walaupun nanti mungkin yang terpilih mungkin hanya satu, tapi itu bukan suatu hal yang tujuan akhir sebenarnya. Tapi awal itu adalah mengikuti saja kegiatan KBKM ini supaya kita bisa mendaftarkan variasi-variasi desa ya dengan karya-karyanya. Ini nanti kan bisa ditindaklanjuti dengan wadah atau ruang khusus yang nanti bisa menginspirasi para kaum muda untuk jangka panjangnya nanti, karena akan menyangkut berbagai aspek nanti, tidak sekedar budaya saja nanti. Ya kan, itu saya kira itu harus dilakukan segera untuk bisa mendaftar dan juga itu tetap berkreasi. Semangat kawan-kawan muda, ikut daftar ya. Nah, kalau tanggapan dari kami gimana nih? Ya, sebagai kaum muda juga, saya masih muda ya, saya baru kepala 3 loh, 3 sekian. Nah, jadi emang harapan kita bersama adalah dengan KBKM ini muncul anak-anak muda sebagai pionir, yang bisa mengoptimalkan budaya di desa masing-masing. Yang namanya budaya itu kan tidak hanya berbentuk benda. Termasuk perwarupa tadi, termasuk aplikasi yang kekinian nih katanya nih, yang sudah biasa ahli programmer nih, coding-coding nih, silakan Anda optimalkan potensi yang Anda miliki untuk mengoptimalkan aplikasi. Anda buat aplikasi baru yang bisa menunjang budaya dan tetap berperspektif STEM tadi. Apapun bidang Anda, apapun jurusan Anda, kuncinya adalah kebudayaan dengan perspektif STEM, Science, Technology, Education, Engineering, Arts and Mathematics, yang bisa menjawab semua masalah yang ada di desa, khususnya masalah kebudayaan. Dan kebudayaan tidak hanya kebudayaan yang bersifat tangible, pun intangible, yang berbentuk perwarupa, yang berbentuk aplikasi, maupun nilai-nilai budaya yang bisa Anda angkat sebagai local wisdom yang ada di daerah masing-masing. Dan ujung-ujungnya adalah ikut serta membangun masyarakat. Sebagaimana yang tertera dalam Trisatya Gerakan Pramuka. Karena saya yakin nih, semua orang Indonesia pasti pernah ikut pramuka, betul? Baik itu di SD, SMP, SMA sampai kampus, pasti pernah pakai seragam pramuka. Ada bunyi Trisatya, ikut serta membangun masyarakat. Apa yang bisa kita bangun ini? Bukan kita membangun jalan, bukan membangun rumah, bukan membangun sekolah, tapi membangun masyarakat dari sisi intelektual. Karakter, kearifan lokal yang tetap melestarikan kebudayaan lokal dan juga budaya Indonesia sebagai negara adidaya budaya. Sekian. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong buat dua narasumber kita nih, luar biasa sekali. Oke, terima kasih banyak Sobat Budaya. Jangan lupa daftarkan diri Anda, lalu silahkan cek link KBKM di kbkm.kemendikbud.go.id untuk selalu juga follow kanal media sosial KBKM ya, YouTube, Instagram juga ada, Facebook, lalu websitenya. Silakan ya.
Terima kasih, Kamif. Siap. Ibu. Terima kasih. Kita sudah banyak ngobrol-ngobrol. Semoga teman-teman kita tidak puas dan selalu mencari tahu dan tadi itu mencari masalah, mencari masalah untuk dibuat menjadi sebuah kreasi karya inovasi. Baik, terima kasih banyak kawan-kawan sobat budaya. Saya Wisnu Wirandi. Salam budaya. Salam. Budaya.